Selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat malam untuk dosen mata kuliah Sosiologi Terapan, dan selamat malam juga buat teman-teman semuanya. Sebelum saya menjelas terlebih lanjut, yang pertama, nama lengkap saya Yohanes Servolus Jaharun, NIM 162 303 0038, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori atas informasi masyarakat edisi keempat menurut Frank Webster, yang dimana menurut teori dari Webster ini, dimana teori tentang peran dari lembaga informasi. Dalam teori-teori dari yang dikemukakan di lembaga informasi menurut Frank Webster, mulai memahami ledakan informasi, mengambil pandangan skeptis pada apa yang dimaksud para pemikir ketika mereka merujuk pada lembaga atau informasi secara kritis, memeriksa pendekatan utama pasca perang untuk pengembangan informasi, yang artinya pada teori-teori ini membentuk sebuah dalil dasar yang dimana adanya pandangan atau pemikir para teori kritis untuk menentang sebuah lembaga informasi, ketika bagaimana peran lembaga informasi untuk menyampaikan informasi-informasi kepada publik atau memberi pendidikan terhadap masyarakat publik. Terus yang kedua, kira-kira bagaimana kaitan antara teori dengan informasi, yang pada artinya di sini bagaimana seorang Frank Webster ini menjelaskan tentang skeptis, yang dimana adanya sebuah perubahan, adanya sebuah informasi dalam dunia publik melalui media, perannya media sosial, karena adanya dampak-dampak besar, yaitu adanya pasca perang. Maka di sini terjadinya sebuah evolusi atau perubahan, baik dari dunia ekonomi, politik, maupun teknologi. Yang kedua, lanjutan dari terminologi generalisasi, yang dimana terus-menerus memenuhi. Yang pertama di sini adanya sebuah persyaratan, istilah seperti demokrasi pra-industri, demokrasi yang berkembang, kapitalisme, terus otoriter, populisme, dan kapitalisme negara, yang dimana ada 5 konsep dasar dari terminologi sebuah perubahan atau generalisasi, yang mana di sini adanya demokrasi pra-industri, artinya bagaimana peran entah dari lembaga pemerintahan maupun masyarakat publik dengan hadirnya teknologi-teknologi yang di sini dikaji secara terminologi dengan dasar demokrasi masyarakat untuk menuju sebuah perubahan. Tentunya di sini ada kaitannya antara demokrasi dengan industri, yang artinya di sini bagaimana peran-peran pejabat dalam mendapatkan sebuah kekuasaan dalam sebuah industri. Tentunya harus didasarkan, harus punya fondasi dasar dengan dasar demokrasi. Terus yang kedua, kapitalisme,
kapitalisme, yang dimana kapitalisme ini yang berkaitan dengan materialis, yang berkaitan dengan kaum pemilik modal atau pengusaha. Terus yang ketiga, adanya otoriter populisme. Otoriter artinya sebuah kekuasaan yang dikuasai atau yang dilakoni oleh sebagian pihak hanya demi mengutamakan atau mementingkan sebuah kedudukan. Terus yang berikut ada kapitalisme negara. Artinya di sini bagaimana pemerintah mau memanfaatkan dari berbagai macam konsep dasar tentang terminologi dari sebuah perubahan. Terus yang kedua, bagaimana memeras atau memanfaatkan masyarakat atau kaum buruh untuk bisa menjadikan itu semua sebagai aset atau sebagai kapitalisme negara untuk bisa berkembang. Terus yang berikut adanya tokoh-tokoh Daniel Bell dan Herbert Scriff, yang dimana mereka menemukan konsep dasar tentang informasi dan komunikasi, berada di inti sebuah perubahan pasca perang dan pemikiran lain yang dianggap seperti Jürgen Habermas, Anthony Giddens yang tidak perlu memperhatikan ranah informasi. Artinya di sini ada para tokoh-tokoh kritis yang saling menantang alur pemikirannya. Ada yang pro terhadap pemerintah dan ada yang tidak mendukung sebuah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah, apalagi pada saat itu dalam pasca ekonomi. Yang berikut adanya gagasan Habermas tentang lingkup publik dari mempertimbangkan argumen seputar pergeseran dugaan dari Fordism ke post-Ferdinand yang lebih langsung terhadap minat dalam isu-isu informasi. Dari konsep gagasan Habermas di atas tentang lingkup publik dari mempertimbangkan argumen seputar pergeseran, yang artinya ketika bagaimana seorang tokoh Habermas mau publikasikan sebuah komunikasi yang baik untuk bisa dipercayai oleh masyarakat publik, untuk bisa memberikan sebuah pendidikan terhadap masyarakat publik, itu melalui tahap-tahapnya. Yang pertama, memberikan sebuah informasi yang lengkap, jelas, teraktual, dan isu-isu yang diinformasikan dapat dipaham dan dapat diterima oleh masyarakat publik. Yang berikut bicara tentang konsep. Yang pertama, bicara tentang konsep di sini yang berkaitan dengan informasi itu sendiri. Satu ataupun dua bahkan lebih dari indikator mengenal bahwa edisi-edisi sebelumnya dari teori-teori lembaga informasi begitu kritis terhadap gagasan tentang lembaga informasi, yang artinya di sini bagaimana peran dari sebuah lembaga dan hadirnya orang yang pemikir-pemikir kritis untuk bisa memecahkan sebuah masalah atau bisa memberikan sebuah pendidikan melalui informasi publik kepada masyarakat. Yang berikut tentang teknologi. Yang pertama, konsep teknologi. Di era 1970-an, teknologi sudah menyebar luas. Tentunya dengan hadirnya sebuah teknologi, banyak masyarakat ingin untuk menguasai teknologi, tapi di sisi lain karena ada persoalan yang tidak dipahami atau rendahnya sosialisasi dari pemerintah atau kurangnya akses pendidikan, maka segala bentuk konsepsi tentang teknologi atau perkembangan yang secara global
belum ada, atau bahkan masih ada yang belum mengerti dan belum memahami, entah dari cara menggunakan sebuah teknologi dan lain-lain. Yang berikut adanya lanjutan dari perspektif tentang informasi yang dari dunia teknologi. Yang pertama, dunia kontemporer, membahas tentang pemikiran dan teori seperti Daniel Bell, yang dimana tadi kembali ke konsep dasar di atas. Daniel Bell telah memberikan sedikit pandangan konsep. Adapun Frederick mendesak bahwa kapitalisme menyediakan cara optimal untuk memastikan informasi yang memahami untuk semua orang. Artinya di sini ada desakan. Ketika ada desakan, nah dari sini peran bagaimana untuk bisa mengeluarkan dari desakan itu supaya bisa menciptakan sebuah fenomena baru. Maka terjadinya perubahan. Karena adanya perlawanan, maka terjadinya sebuah perubahan di tengah masyarakat. Yang berikut, skeptisme berhubungan dengan gagasan ekonomi informasi. Artinya di sini skeptisme artinya hubungan antara gagasan ekonomi dengan informasi. Artinya di sini dikaji dari dua perspektif, tentang perspektif ekonomi dan informasi. Bagaimana ketika ekonomi terpuruk atau ekonomi begitu ada perubahan baik secara evolusi maupun revolusi, tentunya bagaimana peran pemerintah untuk menginformasikan atau mempublikasikan kepada publik. Terus poin yang pertama, di mana di bawahnya ada fungsi mem yang merupakan elemen integral produksi. Artinya bagaimana ketika sudah menghasilkan ekonomi atau sudah menghasilkan barang-barang, bagaimana kita mau mengekspor atau mengimpor hasil produksi. Nah, di situ juga fungsi dari atau fungsi dari informasi atau fungsi dari media. Terus yang berikut lanjutannya, fleksibilitas, yang artinya ulasan utama. Artinya perubahan besar dalam tatanan sosial yang mapan. Artinya fleksibel artinya sebuah ulasan atau konsep besar yang membawa sebuah dampak perubahan sosial di tengah masyarakat. Ketika bagaimana kita sebagai mahasiswa sosiolog mau melakukan sebuah ansos, tentunya ketika terjadi sebuah perubahan yang begitu besar di tengah masyarakat. Nah, di sini peran seorang sosiolog, bagaimana dia mau mengkaji hingga terjadinya sebuah dampak atau perubahan yang secara besar-besaran. Artinya perlu adanya ulasan utama yang bisa mengarahkan atau bisa dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk membentuk sebuah perubahan dalam tatanan sosial yang mapan. Yang berikut tentang munculnya pernyataan yang mengenai konsekuensi demokrasi dari Kurt Schorching tentang tantangan yang ditimbulkan. Artinya adanya sebuah dampak dalam masyarakat, tentunya ada scorching, adanya tantangan. Yang terakhir tentang pekerjaan. Bicara soal pekerjaan, artinya bicara tentang bagaimana secara moral untuk bisa mempertanggungjawabkan atas sebuah pekerjaan yang dia kerjakan, baik ketika dia alumni dari sebuah universitas atau bahkan masyarakat biasa, ketika dia mempunyai konsep dasar atau niat dasar untuk bekerja. Artinya di sini adanya nilai yang diciptakan dari apa yang dia kerjakan.
artinya mendapatkan sebuah nilai. Kalau berdasarkan konsep sosiologi, pendekatan yang paling disukai oleh sosiolog, istilah ini yang berkaitan erat dengan karya. Artinya kita bisa menciptakan sebuah hal-hal yang baru dengan karya-karya yang kita miliki. Nah, di sini dalam pekerjaan ini di mana telah dikonsepkan oleh Daniel Bell pada tahun 1973, yang merupakan pakar teori terpenting tentang masyarakat pasca industri. Artinya di sini berhubungan dengan industrialisasi. Artinya bagaimana kita bisa menciptakan sebuah perindustrian baru, membuka sebuah lapangan pekerjaan baru untuk bisa menciptakan situasi perekonomian. Yang berikut adanya istilah yang berisonim dengan masyarakat informasi dan digunakan dalam tulisan yang kita kembali kepada pemikiran awal tentang Daniel Bell. Oke, baik, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan atau perlu saya jelaskan pada kesempatan ini. Sebelum saya mengakhiri penjelasan dalam video ini, terima kasih untuk waktu dan kesempatan tadi. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberi manfaat terhadap kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat malam.